Berikut ialah project SKT dengan plan pasteurisasi susu. Window ini berfungsi untuk window login, username dan password. User di sini akan digunakan sebagai user guest, sebagai pengunjung. User guest ini memiliki akses level sebesar 1000 paling rendah. Nah, kita masuk. Ini passwordnya. Ya, ini dapat dilihat karena akses levelnya ini paling rendah, jadi guys ini hanya diperbolehkan untuk melihat saja tanpa mengoperasikan tombol-tombol. Misalnya ini seperti tombol-tombol mandatory, control button, navigasi boleh. Nah, ini BFD, ini PFD, ini PNID dan loop diagram. Yang lainnya tidak bisa diakses untuk user gue sini. Lalu misalnya ini sekarang mengganti user operator. User operator ini akses levelnya 5000. Tidak bisa mengkonfigur user dan change password. Ya, dapat dilihat dengan user operator ini dengan akses 5000, akses level 5000, kita sudah dapat mengaktifkan tombol mandatory. Tombol mandatory ini berfungsi untuk meng-on-kan sistem atau meng-off-kan sistem, sehingga ketika mandatory ini belum on, sistem tidak dapat bekerja atau tidak dapat diakses. Nah, ini setelah tombol mandatory ditekan, indikator mandatory menyala on dan sistem sudah dapat diakses. Nah, ini ketika solenoid valve ditekan, solenoid valve menyala, lalu menyalurkan air susu dari tangki ke pertama ke kedua. Di sini ya, di sini tidak menggunakan nilai pembangkit dari keep server untuk level air, jadi hanya digunakan pada aktuator, mixer, solenoid, maintenance, dan heater. Setelah air pada tangki kedua penuh, maka kita lanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu ialah memanaskan air di tangki kedua, yaitu dengan cara menekan tombol heater. Terlihat bahwa indikator on ketika tombol heater ditekan. Ini suhunya berupa rem, dibangkitkan melalui software keep server dengan tipe data float dan jenis data ininya
rem. Nah, setelah heater dinyalakan, kita lanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu ialah menyalakan mixer. Kita tekan tombol mixernya seperti ini. Nah, terlihat bahwa mixernya berputar, on, indikator mixer on. Ya, terlihat di sini terdapat alarm suhu. Alarm suhu ini mengindikasikan bahwa jika merah ini berindikasikan danger, berbahaya. Ketika danger ini ketika nilainya di kisaran di bawah 50 dan di atas 90 derajat Celcius. Ya, kita lihat ini nilainya suhunya. Nah, ketika di atas 50 dia akan di atas 50, di bawah 60 dia akan berubah menjadi warning seperti ini. Warning dengan LED berwarna kuning. Nah, seperti ini. Nah, di sini terdapat tombol ACK. Jadi ketika ditekan dia standby, tidak bling lagi. Nah, ini sudah ke dalam keadaan normal, warna hijau. Nah, kita tunggu suhunya naik. Ya, kita nyalakan dulu ini ya, database-nya. Di sini terdapat window database. Database ini berfungsi untuk memasukkan data suhu ke dalam tabel pada software Microsoft Access menjadi tabel database. Nah, kita on kan, kita lihat bahwa no error ini ya, connection ID-nya 1, no error. Nah, setelah suhu di atas 80, di bawah 90, alarm suhu menjadi warning kembali. Nah, setelah di atas 90, di bawah 100 dia akan danger kembali. Nah, alarm ini mengeluarkan suara peringatan, suara danger. Nah, bisa kita matikan dengan menekan ACK, tombol ACK seperti ini ya. Sudah mati. Nah, karena dia rem, setelah di atas 20, di bawah 50 dia menyala kembali alarmnya. Nah, di sini dalam window login ini terdapat change password dan configure user, dan hanya dapat diakses oleh administrator user. Nah, kita logout dulu, list administrator, kita masukkan user administrator, passwordnya juga administrator. User administrator ini akses levelnya paling tinggi, yaitu sebesar 9000, sehingga dapat mengakses seluruh objek sistem. Nah, ini
tombol configure user sudah dapat diganti. Nah, di sini kita dapat memodif, mengganti, mengupdate, menambah user. Nah, ini kita tambah. Coba misalnya saya akan menambahkan user Dimas. Nih, Dimas. Lalu passwordnya juga Dimas. Akses levelnya 1000. Nah, kita add. Nah, sudah ada. Ya, di sini terdapat trend summary. Trend summary ini berfungsi untuk menunjukkan nilai dari suhu dari RAM Keep server. Nah, dapat lihat ini window di atas ini terdapat window alarm, actuator dan maintenance. Nah, actuator dan maintenance ini alarm kerusakan yang diakses melalui plan, tetapi dikarenakan project ini tidak menggunakan plan asli, nah, maka project ini menggunakan pembangkit nilai sinyal dari Keep server. Nah, ini Keep servernya. Kita launch, baru terlihat perubahan nilainya di sini. Nah, ini terdapat alarm actuator, heater, mixer, dan solenoid valve. Misalnya kita rubah ini value-nya. Nah, kita rubah ke 1 ya. Nah, terlihat ya, heater dari intosnya menyala, indikatornya menyala berwarna merah. Nah, yang mengindikasikan danger. Nah, kita rubah kembali menjadi 0. Di sini 0. Kita coba mixer. Nah, ini 1. Kita nolkan kembali, berhasil. Kita coba sekarang solenoid valve, ya, berhasil. Kita nolkan kembali. Tombol actuator ini mengindikasikan bahwa solenoid ini tidak berfungsi. Jadi ketika 0 itu dia tidak bermasalah, sementara ketika 1 bermasalah. Nah, sekarang tombol maintenance, kita 1. Nah, berhasil. Kita nolkan kembali. Kita nyalakan kembali monitornya. Nah, ketika solenoid valve-nya ditekan, dia air dari tank 1 mengalirkan karena solenoid valve-nya menyala, masuk ke sini tank kedua.
ketika valve manualnya dia dibuka, maka susu dari tank kedua itu akan mengalir keluar. Ini ternyalakan, mixernya nyalakan. Ini kita untuk keluar dari window ini kita bisa menggunakan tombol shutdown atau tombol logout. Kita gunakan tombol shutdown untuk keluar dari simulasi InTouch ini. Sebelumnya kita diskonekkan dulu. Dimatikan dulu. Ya, berikut ialah Microsoft Access untuk menyimpan database data dari suhu plan sebelumnya. Terlihat di sini. Sini nomor, menentukan nomornya, urutan nilai. Lalu di sini terdapat kolom waktu ketika suhu ini nilai suhunya. Dan ini ialah keep servernya. Di sini saya menggunakan tag aktuator ini dengan 4 alarm kerusakan dengan data tipe boolean dan 1 data float untuk nilai suhu.